Shalom, selamat bertemu kembali dalam channel YouTube saya, Pendeta Agnes N. Saragi. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang telah mengasihi kami dengan kasih yang begitu besar, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus Tuhan bekerja, menguasai hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini diambil dari Mazmur 106 ayat 1 sampai dengan 5 dengan judul perikop Kasih Setia Allah dan Ketegaran Hati Israel. Haleluya! Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku, demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang pernah mengalami kegagalan dalam perjalanan hidupnya. Gagal dalam pekerjaan, gagal dalam perekonomian, bahkan gagal dalam kehidupan kerohanian. Gagal dalam kerohanian adalah keadaan di mana manusia tidak lagi memberi tempat untuk kebenaran Allah, di mana manusia tidak lagi memberi tempat untuk sebuah pertobatan dan pembaharuan di dalam hidupnya. Hidup yang dia jalani adalah hidup yang meninggalkan Allah dan mengikuti apa kata hatinya. Gambaran inilah yang kita temukan dalam Mazmur 106. Mazmur ini menjelaskan kegagalan umat Allah untuk mengingat perjanjian yang sudah mereka terima dari Allah. Sehingga sangat wajar kalau kegagalan umat Allah itu pada akhirnya membuat mereka kehilangan sukacita dan kebahagiaan, kehilangan tujuan dan harapan. Pemberontakan bangsa Israel telah membuat kehidupan mereka kosong dan hampa. Namun lagi-lagi Allah memperlihatkan keajaiban kasih karunia-Nya atas dosa dan pemberontakan umat-Nya. Dan melalui tindakan Allah ini, pemazmur ingin menegaskan bahwa kasih Allah adalah kasih yang tanpa batas. Dan kesadaran umat atas kasih Allah yang besar itulah yang mendorong mereka untuk datang memuji dan memuliakan Allah. Ada sebuah pengakuan yang mereka serukan. Ada seruan yang bersifat ajakan untuk meninggikan Allah. Dari hal ini kita memahami bahwa bangsa Israel boleh ada dan bertahan sampai pada waktu itu semata-mata hanyalah karena kasih setia dan belas kasihan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada saat ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari bersama. Pada ayat pertama disebutkan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ungkapan ini muncul melalui tindakan Allah yang nyata.
yang telah dirasakan oleh bangsa Israel dan nenek moyang mereka. Sebab sesungguhnya kebaikan Tuhan bukanlah seperti bayang-bayang yang tidak bisa disentuh dan dirasakan. Kebaikan Tuhan adalah sesuatu hal yang nyata dan dapat dirasakan. Hal ini juga ingin menjelaskan bahwa ketika pemazmur mengucapkan kalimat bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, pada saat itu ia tidak sedang menceritakan pandangannya tentang kebaikan Allah, pemahamannya tentang kebaikan Allah. Namun pemazmur sedang menceritakan pengalaman pribadinya, pengalaman yang sudah dan telah ia rasakan sendiri tentang bagaimana kebaikan Allah itu. Dalam sejarah kehidupan bangsa Israel, ketika Allah membebaskan mereka keluar dari penindasan bangsa Mesir dan memimpin mereka menuju tanah Kanaan, sebenarnya kita sudah bisa memahami bahwa itu adalah tindakan kasih Allah. Dan melalui peristiwa sejarah ini, pemazmur membuktikan dua hal. Yang pertama, kasih karunia Tuhan tidak bersyarat, tidak bergantung pada sikap bangsa Israel yang sering sekali melupakan Tuhan dan beralih kepada Allah yang lain. Yang kedua, kasih karunia Tuhan bersifat kekal dan tidak berubah. Artinya, Tuhan yang telah menyatakan kasih karunia-Nya beribu-ribu tahun yang lalu tetap akan menyatakan kasih karunia-Nya sekarang. Maka sangat jelas dalam banyak hal Tuhan telah menunjukkan kebaikan-Nya kepada umat-Nya dan juga kepada kita. Pada ayat yang ketiga, berbahagialah. Makna di balik kata berbahagia bisa saja sedang menjelaskan bahwa keadaan yang sedang dialami oleh pemazmur dan bangsa Israel pada saat itu adalah keadaan yang sedang tidak baik. Maka mereka sedang menanti-nantikan sukacita dan kegembiraan daripada Allah. Perlu kita pahami, kebahagiaan yang dimaksudkan oleh pemazmur dalam teks ini juga bukanlah kebahagiaan yang bersumber dari harta kekayaan. Bukan pula kebahagiaan karena mendapatkan pasangan yang tampan dan mapan, atau kebahagiaan karena apa yang mereka inginkan semuanya telah tersedia. Sama sekali tidak. Pemazmur ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa kata berbahagialah yang dimaksud di sini adalah mereka yang berpegang pada hukum Allah. Mereka yang berbahagia adalah mereka yang melakukan keadilan di segala waktu. Tanpa basa-basi, pemazmur menegaskan kepada kita bahwa orang-orang yang berpegang kepada hukum Allah, orang-orang yang melakukan keadilan di segala waktu, pastilah mereka yang hidup takut akan Allah, hidup di dalam ketaatan kepada Allah, dan orang-orang demikianlah yang merupakan ciri umat Allah. Kemudian kita masuk pada ayat yang keempat sampai dengan ayat 5. Di situ disebutkan, ingatlah aku ya Tuhan. Pada ayat pertama sampai dengan ayat ketiga, kita sudah melihat bagaimana pemazmur menaikkan pujian dan ucapan syukurnya atas kebaikan Allah. Bagaimana pemazmur mengaku bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang berpegang pada hukum Allah dan melakukan keadilan Allah. Pada ayat keempat sampai dengan ayat kelima kita melihat bagaimana pemazmur menyuarakan suara permohonan kepada Allah. Tujuan dari seruan permohonan itu adalah untuk mendapatkan belas kasihan Allah. Pemazmur menyadari bahwa bangsa Israel telah melakukan kejahatan dan dosa. Mereka telah melakukan pemberontakan kepada Allah. Pada ayat selanjutnya yang bukan merupakan bahan khotbah kita pada minggu ini disebutkan, perjalanan bangsa Israel tidak pernah terlepas dari dosa dan pemberontakan.
Mereka memberontak di padang gurun, mereka memberontak di tanah Kanaan, dan pemberontakan-pemberontakan lainnya. Namun kesadaran akan keberdosaan inilah yang membuat mereka datang dan berseru kepada Allah. Dengan kata lain, pada saat itu pemazmur sedang mengarahkan matanya kepada Allah yang adalah sumber kasih dan kebaikan. Pemazmur sedang mengarahkan pandangannya kepada Allah yang adalah sumber keselamatan. Pemazmur sedang mengarahkan pandangannya kepada Allah yang merupakan sumber berkat. Hal ini kembali menegaskan kepada kita kasih dan kebaikan Allah yang dikaruniakan kepada setiap orang menjadi dasar hidup. Keselamatan yang diberikan Allah merupakan kebutuhan yang paling mendasar yang tidak bisa kita dapatkan dan kita harapkan dari siapapun. Kita harus mengingat ini. Maka biarlah keselamatan menjadi milik kita yang mendengarkan firman pada saat ini. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita memegang teguh keselamatan yang daripada Allah. Sehingga apa yang dituliskan pada ayat 5 menjadi nyata. Aku bersukacita dan aku bermegah. Karena apa? Karena bagian hidup yang paling berharga dan yang paling penting sudah menjadi milik kita. Kita menjadi orang-orang yang sudah menerima keselamatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui penjelasan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan di atas, maka ada beberapa hal yang akan kita renungkan bersama. Sehingga firman Tuhan bisa menuntun dan menguatkan kita. Yang pertama, hidup di dalam kasih karunia Allah. Ini adalah topik mingguan bagi kita untuk minggu ini. Kasih karunia Allah adalah kepastian di waktu dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih karunia Allah telah menuntun manusia untuk menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Kasih karunia Allah jugalah yang telah membawa manusia ke jalan yang benar. Karena ternyata pada kenyataannya banyak kita yang sedang berjalan pada jalan yang salah. Banyak kita yang sekarang sedang jalan-jalan. Namun melalui kasih karunia Allah kita telah dibawanya kepada jalan yang benar. Sekalipun dunia dipenuhi oleh dosa dan kejahatan, sekalipun manusia sering memberontak dan gagal dalam memahami kebenaran Allah, namun Allah memiliki kuasa untuk terus-menerus menyatakan kasih-Nya, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Maka pada saat ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengarahkan kita untuk hidup di dalam kasih karunia Allah. Hidup di dalam kasih karunia Allah berarti kita harus siap untuk melepaskan cara hidup kita yang lama. Melepaskan segala kenikmatan dunia yang tidak berkenan kepada Allah. Melepaskan segala keinginan-keinginan yang menguntungkan diri kita sendiri dan tidak membangun. Mungkin sulit bagi kita untuk melepaskan cara hidup yang lama yang sudah kita pegang, kita hidupi dan kita lakukan setiap hari. Tapi pada saat ini kita tidak perlu takut. Seperti tangan Allah yang memulihkan umatnya dari keberdosaan. Demikian jugalah Allah akan bekerja untuk memulihkan kita dari segala dosa dan kejahatan. Kita harus mengamini dan mengimani ini dalam kehidupan kita. Karena Allah sudah melakukan ini terlebih dahulu kepada bangsa Israel. Dalam keberdosaan mereka Allah bekerja untuk memulihkan setiap mereka yang mau datang berserah dan berseru kepada Allah. Itu jugalah yang Allah rindukan untuk kita lakukan pada saat ini. Lepaskan cara hidup yang lama. Lepaskan segala ikatan hawa nafsu kedagingan. Lepaskan segala ikatan dosa. Lepaskan segala perhambaan apapun itu yang tidak berkenan kepada Allah. Mari, masuklah ke dalam genggaman kasih Allah.
Kemudian yang kedua, bersyukur dan berbahagialah. Semoga kedua kata ini memberi energi positif untuk setiap pendengar pada saat ini. Jika diperlukan, katakan itu dalam hatimu sekali lagi. Bersyukurlah dan berbahagialah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, cara terbaik untuk meresponi kasih dan kemurahan Allah adalah bersyukur. Dalam bahasa Ibrani, kata bersyukur diartikan sebagai pujian, pengakuan, dan ungkapan terima kasih. Maka bersyukurlah kepada Allah, karena sesungguhnya kasih Allah tidak bersyarat. Kasih setia Allah tidak bergantung kepada sikap kita yang berubah-ubah. Dengan kata lain, tidaklah sulit bagi kita untuk bersyukur kepada Allah, karena setiap detik yang kita lalui tidak pernah terlepas dari campur tangan Allah. Mulai dari kita menghirup udara pagi hari sampai kita kembali beristirahat di malam hari, pekerjaan tangan Tuhan sungguh nyata. Dan yang terakhir, jadilah orang-orang yang berbahagia, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh pemazmur dalam teks ini. Orang yang berbahagia adalah orang yang berpegang pada hukum Allah dan melakukan keadilan di segala waktu. Semoga kasih Allah memampukan kita untuk melakukan apa yang berkenan dan dikehendaki oleh Allah. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Terima kasih untuk kuasa kasih setia Tuhan yang bekerja sampai pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Engkau menjadikan kami berharga di hadapan-Mu. Biarlah kami juga menjadikan Engkau berharga dalam kehidupan kami, dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kehidupan kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kehidupan kami bisa memancarkan kasih setia Allah, bahwa kami juga adalah anak-anak Allah. Kami juga adalah alat yang Tuhan pakai untuk menyaksikan kemurahan Tuhan di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.